Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqrar bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqul Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan taufik pada kita semuanya untuk bisa sejenak bersama-sama saling mengingatkan di dalam kebaikan, untuk kita sejenak bersama-sama mempelajari dan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana ilmu agama merupakan sumber segala kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kata Imam Syihabuddin Al-Kharafi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Furuq jilid keempat halaman 449, kata beliau, wa aslu kulla syarrin atau wa aslu kulli fasadin fid dunya wal akhirah innama huwal jahlu. Kata beliau, dan sumber segala kejelekan dan kerusakan dalam kehidupan dunia dan akhirat adalah kejahilan, kebodohan. Itu sumbernya. Makanya Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, di dalam Al-Qur'anul Karim sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim bahwasanya seluruh celaan dari Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim itu semuanya bersumber dan disebabkan karena kebodohan. Makanya kata beliau tadi apa? Aslu kulli fasadin fid dunya wal akhirah innama huwal jahlu. Sesungguhnya sumber segala kerusakan, keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat itu adalah kebodohan. Fajtahid fi izalatihi an nafsika mastata'ta. Maka bersungguh-sungguhlah kamu, kata Imam Syihabuddin Al-Kharafi Al-Maliki, bersungguh-sungguhlah kamu untuk mengangkat kebodohan tersebut dari diri kamu sesuai dengan kemampuan yang kamu miliki. Itulah tugasnya kita, tugas seorang mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah, untuk turut mengambil bagian menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala.
kama anna asla kulli khairin fid dunya wal akhirah huwal ilm fajtahid fi tahsilihi mastata'ta wallahu huwal mu'in alal khairi kullihi. Demikian kata Imam Syihabuddin Al-Kharafi Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Sebagaimana seluruh kebaikan dunia dan akhirat itu sumbernya pada ilmu agama. Sumbernya itu Pak, jamaah sekalian, sumber kebaikan dunia dan akhirat adalah ilmu agama. Makanya kembali kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, segala pujian sanjungan Allah subhanahu wa ta'ala pada diri seorang hamba yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim itu bersumber dan bermuarah pada ilmu agama. Fajtahid fi tahsilihi mastata'ta, maka bersungguh-sungguhlah kamu untuk meraih ilmu agama tersebut sesuai dengan kemampuan kamu, dan Allah Subhanahu wa taala sungguh akan menolong para hambanya dalam setiap kebaikan. Itu jamaah sekalian, di pembukaan pertemuan kita saya kembali mengingatkan kepada kaum muslimin dan muslimat sekalian untuk mempersiapkan waktunya mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya gimana mungkin kita bisa menjadi hamba yang benar-benar hamba yang beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar kalau bukan dengan bimbingan ilmu agama? Gimana mungkin bisa kita menunaikan hak-hak manusia yang lainnya? Bagaimana mungkin kita bisa berinteraksi dengan baik dengan makhluk yang lainnya kalau bukan dengan bimbingan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itulah jamaah sekalian, kesempatan momentum seperti malam hari ini, demikian pula kajian-kajian sunnah yang lainnya hendaknya terus kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala terus menambahkan dan membukakan pintu-pintu ilmu untuk kita semuanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tema kita di malam hari ini sebagaimana yang telah disebarkan, mungkin sebagian telah mengetahui, katanya temanya mengangkat sebuah pembahasan ketika takdir tidak sesuai dengan harapan. Ya, itu tema kita. Ketika takdir tidak sesuai harapan. Namanya manusia jamaah sekalian, tentunya memiliki harapan dan keinginan. Kita semuanya pasti ingin hidup bahagia, ingin hidup sesuai dengan keinginan kita masing-masing, ingin meraih apa yang kita cita-citakan. Jangankan kita yang masih hidup jamaah sekalian, orang kafir, orang-orang yang disiksa di dalam neraka itu masih menyimpan sebuah harapan. Jangankan kita yang masih hidup, orang kafir dan orang-orang yang diseret ke dalam neraka itu masih ada harapan dan cita-cita mereka. Akan tetapi cita-cita dan harapan tersebut tidak lagi bermakna dan tidak lagi bermanfaat. Buktinya apa? Di dalam Al-Quranul Karim, dalam surat As-Saba ayat 40, kata Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang bagaimana keadaan orang kafir tersebut. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang kafir mengatakan apa? Duhai sekiranya aku itu hanya seperti debu. Ya, itu harapannya. Karena beratnya siksaan yang dirasakan di neraka tersebut. Demikian pula apa yang dicita-citakan dan diharapkan oleh orang-orang yang diseret oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Dalam surat Fatir ayat 37, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hum yastarikhuna fiha, Rabbana absarna wa sami'na."
wa hum yastarikhuna fiha, dan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, di hari itu ketika diseret ke dalam neraka, yastarikhuna fiha, berteriak mereka, teriak penduduk neraka tersebut. Ya. Apa kata mereka? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Allah, tolong keluarkan kami dari neraka ini. Tolong keluarkan kami dari dahsyatnya siksaan ini, wahai Allah. Apa harapannya jamaah sekalian? Apa keinginan mereka? Untuk kami beramal ghairal ladzi kunna na'mal, bukan seperti amalan yang dahulu kami kerjakan. Betapa menyesalnya mereka jamaah sekalian. Itu harapan mereka. Harapan mereka, sekali lagi harapan dan cita-cita yang semu dan tidak bermanfaat lagi, karena telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolak mentah-mentah keinginan dan harapan mereka tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah panjangkan umur kalian, diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berpikir, mengambil pelajaran, dan kami telah mengutus seorang pemberi peringatan, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhuku, maka sekarang rasakan siksaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini tidak lagi penolong bagi kamu, bagi orang-orang yang zalim. Subhanallah. Itu jamaah sekalian berbicara tentang harapan, cita-cita orang-orang yang disiksa. Nah, untuk kita jamaah sekalian yang masih hidup, berharap itu tidak salah. Berharap, memiliki cita-cita, rencana, itu sama sekali tidak salah. Yang jadi masalah kalau kita memaksakan kenyataan, memaksakan takdir agar sesuai dengan harapannya kita, itu yang baru bermasalah. Berencana silahkan, berharap silahkan, bercita-cita silahkan, sekali lagi tidak masalah. Yang masalah jamaah sekalian, sekali lagi ketika kita memaksakan kenyataan tersebut, takdir tersebut untuk berjalan sesuai dengan kehendak dan keinginannya kita. Nah, disitulah pentingnya ilmu agama. Ya, ketika seorang hamba, seorang muslim dan muslimah diperhadapkan dengan kondisi seperti ini, apa yang dia harapkan, apa yang dia cita-citakan ternyata tidak sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Gimana kemudian dia mensikapinya? Gimana kemudian dia memposisikan dirinya? Orang-orang jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, orang-orang di dalam menyikapi takdir yang tidak sesuai dengan harapan dan rencana itu beraneka ragam. Ada yang menanggapinya dengan emosional, ada yang dongkol, ada yang berputus asa, ada yang berkeluh kesah, dan na'udzubillah yang paling parah jika kemudian dia mengakhiri hidupnya karena takdir tersebut tidak sesuai dengan harapan dan keinginannya. Itu yang paling parah. Ya, itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tapi sini nih, mari kita tengok bagaimana sosok seorang muslim dan muslimah memposisikan dirinya. Muslim dan muslimah yang berilmu ketika diperhadapkan dengan kondisi seperti ini, ternyata harapan, cita-cita, rencana, planning dia tidak berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka lakukan ikhlas, yang mereka lakukan pasrah, yang mereka lakukan tidak berkeluh kesah sama sekali terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala.
Itu tuh sikap seorang muslim dan muslimah terhadap takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala apabila tidak berjalan sesuai dengan harapan, cita-cita dan rencananya. Dia terima dengan ikhlas. Dia pasrah, tidak berkeluh kesah dan tetap berhusnudzon kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap berpikiran dan prasangka baik kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena yang pertama, seorang muslim dan muslimah yang berilmu tersebut mengetahui dan yakin seyakin-yakinnya bahwa hidup kita yang atur bukan kita, tapi Allah Rabbul Alamin. Itu tuh salah satu yang menjadikan mereka kenapa bisa ikhlas, pasrah, tunduk, berprasangka baik kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu, mereka yakin seyakin-yakinnya bahwa kehidupan kita bukan kita sendiri yang mengaturnya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alamin telah mengatur segala sesuatu dengan seadil-adilnya dan penuh dengan hikmah yang mendalam. Yang harus kita ketahui bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu selalu penuh dengan keadilan untuk para hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik untuk kita selama kita terus memasang husnudzan, prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan yang lebih baik dari apa yang kita rencanakan, dari apa yang kita harapkan. Kita makhluk Allah, makanya harus siap untuk diatur jamaah sekalian. Ini yang harus kita sadarkan dulu dirinya kita masing-masing, bahwa kita itu makhluk dan dialah Allah Al-Khaliq, sang pencipta. Yang namanya makhluk itu harus sudah siap untuk diatur, bahwa segala takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu telah ditulis sebelum kita diciptakan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya nomor 4700, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma khalaqallah al-qalam." Sesungguhnya yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kolam pena, catatan. Ya. Faqala lahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Uktub," tulis. Diperintahkan kolam tersebut untuk menulis. Qala rabbi wa madza aktub. Kemudian kolam pena catatan tersebut mengatakan, "Wahai Rabbku, apa yang aku harus tulis?" Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-sa'ah. Tulis segala sesuatu dari takdir-takdir dan ketetapanku hingga tegaknya hari kiamat. Jadi harus diketahui itu jamaah sekalian, sebelum kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan segala sesuatu. Harus kita yakini itu. Ya. Kemudian demikian pula kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Ibrahim ayat 27, "Wa yaf'alullahu ma yasha," dan dialah Allah yang melakukan apa saja yang dikehendakinya. Kalau sudah paham ini jamaah sekalian, luar biasa, manfaatnya luar biasa. Kalau kita sudah tahu, pahami, yakini bahwa kita dan apa yang kita lakukan dan apa yang kita rencanakan dan cita-citakan itu semuanya telah diatur dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, entah itu sesuai ataupun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang kita cita-citakan, tetaplah bersyukur dan terima dengan ikhlas.
Karena mau apa juga jamaah sekalian, gak bisa kita untuk merubah takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diyakini ini. Akan tetapi perkara ini, pengetahuan ini jangan sampai kemudian disalahpahami. Wah, kalau begitu ya, setiap kita berbuat maksiat kita katakan ini kan takdir Allah. Benar gak? Buat maksiat, diajak sholat 5 waktu ke masjid, aduh malas gak mau. Kenapa? Ini sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepertinya ini udah takdir, yakinilah saya. Ya benar gak ini alasannya jawab sekali? Ini sekonyol-konyol dan sebodoh-bodoh argumen. Ya nggak boleh seseorang berargumen dengan takdir terhadap perkara kebaikan ataukah perkara kemaksiatan. Jangan. Ya. Kenapa? Yang pertama alasannya karena manusia itu juga diberikan pilihan, ikhtiar, kehendak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kehendaknya kita jemaah sekalian. Ada kehendaknya kita. Cuman mazhab, akidah, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berprinsip bahwa masyiah, kehendaknya manusia itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian apa? Bagaimanapun makhluk tersebut, manusia itu berupaya dan mengerahkan segala kemampuannya untuk melakukan sebuah perbuatan, kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maka tidak akan terjadi. Jadi apa? Kita juga memiliki kehendak. Yang kedua, bantahan mereka terhadap orang-orang yang berhujjah dengan takdir dalam melakukan kemaksiatan ataukah meninggalkan perkara yang diperintahkan oleh Allah. Kita katakan, kamu jangan sekali-kali berhujjah dengan takdir dalam permasalahan agama, dalam perkara meninggalkan ketaatan dan terjatuh dalam kemaksiatan. Coba untuk urusan dunia kamu juga ya berargumen dengan takdir. Kamu diperhadapkan dengan dua nih, suruh minum susu dengan apa? Racun. Ya, coba suruh dia pilih mana? Pilih mana? Ada 2 gelas nih, satunya susu, satunya racun. Suruh pilih dia. Tentunya dia pilih apa jemaah sekalian? Susu. Nah kita katakan, kenapa dalam urusan dunia kamu pilih yang enak-enak saja? Ya, tidak berdalil dengan takdir. Kok ketika terjatuh dalam kemaksiatan, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian engkau dengan lancangnya berargumen dan berdalil dengan takdir. Makanya di suatu hari jamaah sekalian, ada seorang pencuri di zaman Umar atau Abu Bakar As-Siddiq. Pencuri ditangkap. Dikatakan ketika ditangkap tersebut, tanyakan, kenapa kamu mencuri? Katanya ini sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya dijawab juga dengan Umar atau Abu Bakar, ya saya pun memotong tangan kamu karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai hukuman bagi orang-orang yang mencuri dan telah memilih ataukah melewati batasannya, untuk diberikan had hukuman berupa dipotong tangan. Subhanallah. Tuh jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ya, alasan yang kedua, mengapa orang-orang muslim dan muslimah tersebut mereka begitu ikhlasnya, begitu pasrahnya, dan begitu baiknya sangkaan mereka kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kemudian takdir tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Karena mereka yakin, karena mereka mengetahui bahwa apa-apa yang mereka harapkan, cita-citakan, impikan tersebut belum tentu baik untuk mereka. Ya kan jamaah sekalian? Belum tentu baik. Apa yang kita rencanakan, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, itu belum tentu baik untuk kita jamaah sekalian. Belum tahu kita. Kenapa? Karena itu perkara ghaib, belum terjadi. Iya kan jamaah sekalian? Belum terjadi. Ya, belum tentu baik untuk kita.
Dan ketika kita pasrah, ikhlas, ya, itulah yang terbaik untuk kita. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan yang tidak sesuai dengan harapannya kita, gitu pula lah cara Allah Subhanahu wa taala untuk ajarkan kita menjadi pribadi yang sabar terhadap takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan ayat ini jamaah sekalian, ayat yang saya akan baca insyaallah taala. Dan sepantasnya, ya, saya sangat tekankan untuk setiap jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimah, menghafal ayat ini. Tulis tuh dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Nanti bisa dilihat, ya, kaum muslimin dan muslimatnya, jamaah kaum muslimin dan muslimatnya, kalau bisa diingat-ingat ini ayat ini, dihafal-hafal ayat ini. Al-Baqarah ayat 206. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum. Dan bisa jadi engkau membenci, tidak senang terhadap sesuatu, wa huwa khairun lakum, dalam keadaan sesuatu tersebut lebih baik untuk kamu. Ya. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan bisa jadi engkau cinta, senang terhadap sesuatu, padahal sesuatu tersebut tidak baik untuk kamu, dan dialah Allah yang maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dihafal tuh. Subhanallah, kalau bisa hadirkan terus ayat ini ketika kita diperhadapkan dalam kondisi itu jamaah sekalian. Apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirkan ayat ini. Walhamdulillah, udah hafal dalilnya. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, akan tetapi sesuatu itu baik untuk kamu. Dan bisa jadi kamu senang menginginkan sesuatu, akan tetapi sesuatu tersebut tidak baik untuk kamu. Dan dialah Allah yang maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ya, kalau sudah dihafal ayat ini, dibaca, dipahami dengan baik jamaah sekalian, itu akan menjadi faktor terbesar, ya, untuk merasakan ketenangan dan kelapangan hati. Itu penting sekali, ya, di dalam mengarungi kehidupan dunia yang penuh dengan cobaan ini. Penting untuk membekali dirinya kita, lapang dadahnya kita. Kenapa? Karena selalu prasangka baik kepada Rabbnya kita, Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih rinci lagi jamaah sekalian, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 19. Ini lebih rinci lagi. Apabila, ya, ini prakteknya langsung. Mungkin dahulu waktu masih jomblo, masih bujang, tuh angan-angannya nikah sama akhwat perempuan yang cantik, ya, wajahnya parasnya cantik, tinggi, kaya, ya, pokoknya yang perfect lah, sempurna lah. Katanya ingin mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tungkahul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahi dengan karena 4. Li jamaliha, karena kecantikannya. Walimaliha, karena hartanya. Karena keturunannya, karena agamanya. Dia mengumpulkan semuanya ini. Cari dia. Waktu masih bujangan, masih jomblo, pikirannya harus cari akhwat perempuan yang cantik, kaya, keturunannya bagus, agamanya bagus. Qadarallah ma syafa'al. Nikahnya ternyata dengan takdir Allah, nikah dengan wanita yang parasnya biasa saja. Walhamdulillah, ya, biasa saja. Akhirnya, ya, sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah lagi, waduh, kok istri saya akhlaknya jelek ini. Sebagiannya, enggak semua. Itulah pentingnya untuk
memahami ayat tersebut. Dalam surat An-Nisa kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran." Untuk ikhwah-ikhwah sekalian, untuk kaum muslimin yang mungkin menikah dengan wanita yang tidak sesuai dengan harapannya, maka perhatikan ini. Ya. Fa in karihtumuhunna, jika kamu membenci, tidak senang terhadap istri-istri kalian karena mungkin ada akhlaknya yang jelek, sebagiannya, enggak semua. Karena enggak mungkin ada seorang istri jelek semua akhlaknya, pasti Allah berikan kelebihan. Ada sisi yang lain, ada akhlak dan peragai yang lain yang baik pada sosok istrinya kita. Katanya, fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Bisa jadi kamu benci terhadap sesuatu tersebut, akan tetapi di dalam perkara tersebut Allah berikan kebaikan yang besar, yang banyak. Contohnya jamaah sekalian, karena kesabaran dia, ya, karena ikhlasnya dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, dia tetap pertahankan keluarganya tersebut. Dia tetap pertahankan istrinya tersebut selama tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang fatal dari sisi syariat. Dia pertahankan istrinya, dia jalankan sebagai sebuah amanah. Kemudian apa? Ya, wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Ternyata Allah menjadikan kebaikan dari pernikahan tersebut. Muncullah anak-anak yang soleh, muncullah anak-anak yang soleh, muncullah anak-anak yang menghafal Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sang wanita tersebut. Dalam keadaan mungkin kita kurang seret di awal pernikahannya kita, setelah menjalaninya beberapa bulan, beberapa tahun, ternyata Allah punya rencana yang lebih bagus, jemaah sekalian. Lahir dari wanita tersebut anak-anak yang bagus akhlaknya, ya, yang lebih bagus akhlaknya dibandingkan kedua orang tuanya. Itu rahasia, hikmah dan keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya benar, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Rabbul Alamin yang maha mengetahui dan sungguh kalian tidak mengetahui. Bisa jadi jamaah sekalian, kalau kita dapat istri yang cantiknya luar biasa, kaya, itu kerjaannya shopping terus, ya kan? Kesana kemari, dari mall sini ke mall satu, bawaannya pingin refreshing aja terus. Akhirnya apa? Suaminya terlalaikan dari sholat berjamaah, terlalaikan dari menuntut ilmu. Jadi terima aja, pasrah, alhamdulillah, enak. Ya jemaah sekalian, bagi ikhwah dan akhwat sekalian, bagi kaum muslimin dan muslimat sekalian yang sampai sekarang ini belum dikaruniai anak, sabar, jalani semuanya. Ya, jalani semuanya, sabar menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi, ya bisa jadi, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dan mengaruniai kita anak, bisa menjadi fitnah buat kita. Jadi Allah tahu, ini hambaku ini, pasangan suami istri ini cocoknya memang gak punya anak. Karena kalau ada anak bisa menjerumuskannya ke dalam kekufuran, di dalam kelalaian. Jadi prasangka baik aja. Waduh, anak udah berobat ke sana kemari. Anak itu pinginnya punya anak biar tampil sebagai penghafal Al-Quran, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak ingin banyak anak. Tapi kok sampai sekarang berdoa terus berdoa, tapi sampai sekarang gak dikaruniai. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi ketika dilahirkan anak kita jadi apa? Anak yang nakal, ya, yang melalaikan orang tuanya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah itu jamaah sekalian, di antara sekian banyak contoh-contoh dan kenyataan yang kita alami. Nggak jarang di antara kita ya ada yang ketinggalan pesawat ataukah kereta. Ya kesalnya luar biasa dia. Kenapa? Aduh, udah buru-buru ke bandara, ketinggalan juga. Ternyata pesawatnya apa? Hilang entah kemana. Pesawatnya apa? Tabrakan kah? Ya, terbakar kah? Ataukah peristiwa-peristiwa yang lainnya? Ini kan apa? Hikmah dan keadilan Allah pilih kita. Masih berikan kesempatan untuk kita berbekal, untuk memperbanyak bekalnya kita. Ya, sebelum ajal menjemput. Jadi jamaah sekalian, terima dengan ikhlas, dengan lapang dada, dengan penuh dengan ketundukan apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah sesuai dengan harapan kita ataukah tidak? Dan mari tetap berjalan dalam koridor syariat sebagaimana yang telah dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2664 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if wa fi kullin khairun. Mukmin yang kuat, ya, lahir batinnya kuat, jasmaninya kuat, keimanannya kuat, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia lebih bisa maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa lebih banyak untuk mengamalkan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih suka, lebih cinta dibandingkan mukmin yang lemah. Ya. Wa fi kullin khair, akan tetapi kesemuanya, mukmin yang kuat maupun mukmin yang lemah, itu semuanya baik selama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, wa ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersemangatlah kamu terhadap perkara-perkara yang mendatangkan kemanfaatan untuk kamu dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan jangan lupa untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, ini intinya dalam hadis ini, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza. Dan jangan pernah kau katakan jika ada sesuatu yang menimpa kamu, perkara yang tidak berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kau mengatakan, waduh sekiranya saya demikian dan demikian, sekiranya saya nggak menikah sama wanita ini, tentunya saya akan lebih banyak menghasilkan anak-anak. Ya, sekiranya saya nggak kerja di perusahaan ini, tentunya saya bisa lebih kaya lagi. Jangan. Akan tetapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walakin qul, akan tetapi katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Itu dihafalkan tuh. Ya. Kalau ada sesuatu kejadian yang tidak sesuai dengan harapannya kita, keinginannya, kita katakan qadarullah atau qadarullah wa masya'a fa'al. Semuanya berjalan dengan takdir Allah dari apa-apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak tuh jamaah sekalian. Ya, enak sekali dengar ya anaknya kita, na'udzubillah, contoh aja ya, lagi diantar pulang sekolahnya, ternyata tabrakan. Ya katakan apa? Qadarullah wa masya'a fa'al. Semua takdir Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan melakukan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, obat dan senjata untuk bisa melahirkan dan menumbuhkan kelapangan dan ketenangan hati kita. Itu obat stres tuh, dengan memahami dua poin ini, bahwasanya apa yang kita inginkan, kita cita-citakan itu belum tentu baik untuk kita. Dan yang kedua, bahwa kita itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang siap untuk diatur. Dan insyaallah taala
Kita akan lanjutkan sedikit jamaah sekalian setelah dikumandangkan azan. Wallahu taala alam bissawab. Ila huna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita jawab dulu pertanyaannya jemaah sekalian. Ada beberapa pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya, rezeki kita sudah Allah takdirkan. Jadi bukan karena hasil kerja keras kita, bukan karena kecerdasan kita, dan bukan karena hasil keringat kita. Bagaimana? Karena dia mendengar hal tersebut, dia menjadi biasa-biasa saja dalam mencari rezeki, yaitu tidak terlalu bekerja keras karena katanya rezeki sudah ditakdirkan. Ini salah persepsi tentang takdir. Nah, ini akibatnya salah paham terhadap takdir. Ya. Yang pertama, ya memang betul apa dari yang kita dapatkan, rezeki yang kita dapatkan bukan semata-mata murni karena kecerdasannya kita, karena usahanya kita. Itu hanya sebab. Akan tetapi yang menentukannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tidak kemudian dipahami karena berpemikiran bahwa rezeki tersebut telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia bermalas-malasan, tidak maksimal untuk mencari rezeki yang halal. Tidak demikian. Alasan yang pertama apa? Yang pertama, karena rezeki itu perkara ghaib. Jumlahnya berapa? Perkara ghaib. Iya kan jemaah sekalian? Kita nggak tahu berapa jumlahnya rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengapa kita kemudian bermalas-malasan dalam keadaan kita dianjurkan untuk apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat untuk mengerahkan segala kemampuannya kita. Dari mana dia tahu bahwa rezekinya cuma sekian? Ini sekali lagi salah paham di dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang benar rezeki itu telah ditakdirkan, cuman jumlahnya kita nggak tahu. Yang menjadi kewajiban kita adalah berupaya semaksimal mungkin, kemudian berdoa. Jangan sampai jamaah sekalian dengan berpemikiran seperti ini kita melalaikan kewajibannya kita sebagai kepala rumah tangga. Jangan sampai, karena mencari rezeki itu akan bernilai pahala juga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, akan bernilai ibadah jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya mana? Hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Waqqas, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alaihi hatta ma taj'al fi imra'atika." Ini dicamkan baik-baik bagi setiap kepala rumah tangga yang mencari nafkah. Jangan jadikan usahanya kita, capeknya kita tersebut untuk mencari nafkah hanya sekedar untuk mengenyangkan perutnya kita, untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tapi jadikan apa yang kita lakukan tersebut sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya gimana? Niatkan. Kita keluar dari rumahnya, kita mencari nafkah untuk berikan makan, nafkah istri dan anak-anaknya kita, agar mereka kemudian bisa beribadah kepada Rabbnya kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi apa? Innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'al fi imra'ati. Tidaklah ada sebuah nafkah yang kamu nafkahkan kepada keluarga kamu kecuali semuanya itu akan bernilai pahala sedekah di sisi Allah, sampai-sampai sesuap nasi yang kamu masukkan ke dalam perut dan mulut istri kamu akan bernilai pahala. Bayangkan
Kalau dengan sebab nafkah tersebut, makanan yang kita berikan kepada istri dan anak-anaknya kita, kemudian bisa mereka beribadah kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa sholat 5 waktu, qiyamul lail, berpuasa dan lain-lain sebagainya. Kita juga sebagai orang tua, suami, kepala rumah tangga akan mendapatkan pahala dari kebaikan tersebut. Ya. Ini juga sama halnya ini yang dialami oleh para sahabat ketika itu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di hadapan para sahabat bahwa setiap kalian itu telah ditetapkan maq'adahu finnar atau fil jannah. Setiap dari orang itu telah ditetapkan tempat duduknya di surga ataukah di neraka. Mendengarkan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kemudian salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, afala natakhilu, kalau demikian kita pasrah saja wahai Rasulullah. Ya, bukankah setiap kita telah ditentukan, ditakdirkan ini penduduk surga, ini penduduk neraka? Kalau begitu pasrah saja dong. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan kalian pasrah. Fakullu muyassar lima khuliqa lahu. Setiap orang itu akan dimudahkan, ya, dari penciptaannya. Kalau dia penduduk surga, maka akan dimudahkan jalannya untuk melakukan amalan-amalan penduduk surga. Kalau dia penduduk neraka, maka akan dimudahkan jalannya untuk melakukan amalan-amalan ahlun nar, penduduk neraka. Sekali lagi jamaah sekalian, jangan kemudian menjadikan alasan takdir tersebut dalil takdir untuk bermalas-malasan di dalam kebaikan. Jangan, karena itu termasuk salah satu dari jerat dan tipuan syaitan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz, saya sudah tidak saling mengenal, tetapi saya meminta dan selalu berdoa agar dijodohkan. Jodohkan dengan siapa? Ya. Kalau disebutkan namanya, ya Allah tolong nikahkan saya dengan fulan, ya, karena dia kenal dan dengar tentang keistiqomahannya, kesolehannya, apa yang nampak dari zahirnya. Ya, apakah itu salah satu berharap kepada Allah atau melawan takdirnya? Ya, berdoa itu senjatanya seorang mukmin. Ya, kalau kita ada seorang akhwat ataukah seorang ikhwah ingin menikah dan dia mengetahui, mendengarkan tentang kesolehan wanita tersebut ataukah kesolehan lelaki tersebut, yang nggak ada salahnya untuk dia berdoa, karena itu bagian dari usaha, dipersilahkan. Itu sama sekali tidak melawan takdir Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hendaknya sekali lagi ketika dia berdoa, dia katakan, ya Allah, sekiranya fulan itu ataukah fulana tersebut baik untuk saya, agama saya, maka mudahkan dia sebagai jodohku. Ya, karena kita nggak tahu, ya, bisa jadi orang tersebut di awal-awalnya istiqomah, kemudian di akhirnya menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya, saya sedang dekat dengan seorang wanita dan saya ingin serius, tapi si wanita tersebut tidak terbuka dengan saya mengenai dia dan keluarganya. Jadi saya bingung, apakah saya lanjut untuk mendekatinya ataukah saya cari yang lain. Ya udah benar perempuan itu, ya, dia nggak mau mendekat karena bukan mahramnya. Ya, kalau berani datangi walinya, tuh jantan tuh. Kalau sudah kumpulkan informasi tentang wanita tersebut, entah dari istrinya, temannya kita, ya, tanyakan siapa si fulanah ini, itu boleh. Dan itu bukan dari bagian membongkar aib. Kalau betul-betul memang niatnya ingin menikah, ya, tanya dulu gimana akhlaknya, gimana pergaulannya, gimana semangatnya dia dalam menuntut ilmu agama, diperbolehkan. Kalau sudah klop, sudah, ya, datang langsung ke orang tuanya, temui walinya. Itu jantan tuh, nggak usah sok-sok baik. Gimana, oh udah bangun nggak tengah malam nih, udah sholat tahajud nggak, ngapain ente nanya-nanya demikian itu. Ya, gimana udah sahuran belum, ngapain.
Ya, urus dirinya kita dulu ini, selamatkan dirinya kita ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kamu dulu. Kamu ini, kita dulu yang jadi sasaran. Selamatkan dirinya kita. Ya, jangan selamatkan orang lain untuk menenggelamkan kita dan menyeret kita dalam kebinasaan. Ya, itu kebaikan yang kemungkaran yang dipoles dengan kebaikan. Seakan-akan perhatian. Masya Allah, ini akhirnya perhatian sekali. Ya bagus nih perempuannya ini tertutup. Ya, karena jangan membuka peluang bagi syaitan. Fitnah wanita itu luar biasa, ayyuhal ikhwan. Ada cerita tuh seorang muadzin, ya, terkenal kesolehannya. Muadzin, orang yang mulia, ya, yang disebutkan orang yang panjang lehernya nanti pada hari kiamat karena keberkahan yang ada padanya. Itu ketika dia kumandangkan azan di tempat yang tinggi, melihat seorang wanita cantik kafir, subhanallah. Karena sekali lihat saja, itulah bahayanya kalau melihat wanita-wanita yang tidak dihalalkan oleh kita. Makanya Nabi SAW menasihati Ali, ya Ali, la yattabi' nazrah ba'da nazrah, fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan demi pandangan, karena yang halal bagi kamu pandangan pertama, pandangan yang selanjutnya tidak dihalalkan bagimu. Kenapa? Karena pandangan pertama dimaafkan. Ya, lihat tuh kisahnya seorang muadzin tadi, jamaah sekalian. Dia kumandangkan azan, ternyata melihat kepada sosok perempuan yang begitu menakjubkan dirinya, tapi sayang perempuannya kafir. Ya. Kemudian karena sudah terfitnah, dia pun memberanikan diri untuk menemui orang tua wanita tersebut. Akan tetapi sangat disayangkan, keluarga dan sang wanita tersebut mempersyaratkan jika ingin menikahinya harus keluar dari Islam. Na'udzubillah. Akhirnya apa? Karena sudah terfitnah, sang muadzin ini pun keluar murtad dari Islam. Ya. Kemudian di malam pengantin, malam perdananya meninggal. Coba rugi berapa? Rugi dunia, rugi akhirat. Makanya jangan coba-coba, ayolah ikhwah, dengan fitnah yang satu ini. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ma taraktu ba'di fitnatan hiya asyaddu 'ala rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih dahsyat bagi laki-laki kecuali fitnah wanita. Dan semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.